suci dari segala penyakitnya, maka dekatlah hati kepada Allah, sehingga hamba akan mensyukuri nikmat, sabar, takut, mengharap kasih sayang Allah, rindu dan bertawakal kepada Allah. Tengok ini, ya, kalau hati sudah sinari dipenuhi dengan cahaya Allah, ya, maka dia akan bisa bersabar, merasa takut akan azab Allah. Hatinya akan peka ketika melihat orang yang susah, dia ingin membantu, ya, dan menolong. Nah, itu peka hatinya. Kemudian firman Allah Quran surah Ar-Ra'd ayat 28-29. Orang-orang yang beriman itu hati mereka tentram karena mengingat Allah. Nah, agar hati kita tentram, agar hati kita tenang, ini kata Allah dalam Al-Quran, banyak berzikir. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram. Jadi untuk bisa hati tentram itu bukan dengan pangkat, jabatan, harta, kekayaan, itu enggak, itu sementara tentramnya. Tenangnya sementara, sesaat. Ya. Nah, tapi dengan mengingat Allah, berzikir, itu tentramnya, nikmatnya, lezatnya itu selamanya. Ya. Jadi jangan mencari ketenangan, ketentraman, kedamaian dengan harta, pangkat, jabatan, dan dunia. Carilah ketenangan, ketentraman, kedamaian hati itu dengan dekat kepada Allah, dengan mengenal Allah. Ini kata Allah. Ya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik, mereka memperoleh untuk yang baik dan tempat kembali yang utama. Berikutnya Bu, halaman 2. Nah, ini terakhir. Halaman 2 halaman. Kemudian yang kedua kata Imam Ghazali, hati yang berhubungan dengan amal lahiriah. Hati yang penuh dengan gelora hawa nafsu dan penyakit-penyakit hati, sehingga terbukalah pintu hati untuk iblis dan setan. Tengok itu Bu. Ya. Kalau hati kita kotor, itu setan itu membisikkan gampang. Kalau hati kita bersih, bercahaya, setan tidak mampu membisikkan hati kita. Ini dia manajemen hatinya. Paham ya Bu ya? Hawa nafsu juga nggak mampu membisikkan, menggerakkan hati kita untuk berbuat maksiat kalau hati kita bersih. Nah, ya, ini mesti diamalkan nih Bu. Makanya harus dijaga mati-matian nih Bu, Pak. Hati kita jangan sampai kotor. Ya, ayo sama-sama kita. Dan sehingga terbukalah pintu hati untuk iblis dan setan, serta tertutup untuk malaikat. Nah, makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, setiap manusia itu sudah diikuti oleh qarin. Pernah dengar Pak Bu qarin? Nah, jadi qarin ini kata Nabi ada dari jenis jin dan ada jenis-jenis malaikat. Jenis jin ada jin yang kafir, ada jenis jin yang muslim. Ini kalau saya meruqyah, selalu saya sampaikan sama pasien saya yang saya ruqyah, biar tahu dia bahwa dia kena gangguan jin, sehingga dia sulit untuk taat untuk ibadah dan marah-marah aja, emosi aja, berantem di dalam rumah tangga itu karena kena gangguan jin. Terus kata Nabi, ada qarin dari jenis malaikat. Nah, qarin dari jenis malaikat itu membisikkan kebaikan. Kalau kita mati, qarin ini nggak mati ya. Makanya kadang kita lihat, itu kayak bapak almarhum Anu itu, muka wajahnya, itu qarinnya itu. Ada yang namanya juga apa namanya? Khodam. Kemarin ada jemaah saya, dia punya sekolah. Nah, kita ngobrol, ya. Dia ada khodamnya, dia itu perempuan. Ketika saya ngomong baik-baik, kawan saya ini langsung reaksi dia. Ketika saya ngomong tidak baik, dia memperhatikan saya terus, menatap saya terus begitu. Jadi khodamnya ini, khodam itu artinya pembantu, ya. Itu berupa jin juga.
Jadi khodamnya ini menginginkan dia ini menjadi taat. Emang dia ngakui dia punya leluhur orang yang soleh juga, itu dari leluhurnya. Wallahu a'lam mungkin untuk menjaganya. Nah, jadi saya bilang sama dia, kalau kamu taat baik, maka khodamnya akan membantumu. Ketika kamu ingin buat maksiat, dicegahnya, dibisikkan kamu, jangan seperti itu dalam hatimu, itu nggak baik. Tapi kalau kamu nggak taat buat maksiat, khodam ini tidak akan membantu. Tapi ingat, jangan bergantung bersandar kepada khodam, itu syirik jadinya, iya kan? Dia bergantung bersandar minta kepada Allah. Biarkan aja dia di tubuhmu, nggak usah dihilangkan dengan ruqyah. Syukur kamu seperti itu. Ya reaksi dia. Kalau saya bicarakan yang baik-baik, saya nasihati dia, reaksi dia terasa dalam tubuhnya itu. Gitu. Dan saya juga begitu, tidak bermaksud riya. Ada orang di belakang saya yang bisa baca, saya nggak merasa. Yang bisa melihat mata batinnya itu bisa melihat. Ustaz, ada berapa orang di jemaah saya yang melihat seperti itu. Ustaz, di belakang Ustaz itu ada seorang syekh tinggi berjubah. Wallahu alam, saya nggak bisa melihat. Dia sudah berapa orang itu? Ya boleh jadi selama saya meruqyah mereka yang bantu saya, tapi saya nggak minta sama mereka. Saya nggak ngaku-ngaku, oh aku punya khodam. Khodamku muslim, baik dia, sering bantu. Saya nggak ngaku-ngaku gitu. Nah, tapi jemaah-jemaah saya itu yang melihat. Ya Allah, ya. Jadi hati atau pikiran saya tidak terfokus kepada yang mengikuti saya. Ya, tapi kalau anak kecil jangan, mesti diruqyah, ya, karena dia mengganggu. Berapa kali saya meruqyah itu anak kecil yang mempunyai yang kemasukan yang ada jinnya, ya wallahu alam mungkin itu khodam. Dia bisa melihat papa di situ ada ini, kan sering gitu kan Bu, Pak, ya kan? Dia bermain-main, bercakap gitu sendiri, kan sering gitu kan Pak? Dia bercakap-cakap gitu. Ketika diruqyah, alhamdulillah sudah hilang gangguan seperti itu. Ya. Sampai mana tadi Bu? Pak? Nomor 2 ya. Nomor 2, alhamdulillah, terima kasih Pak. Semoga Allah merahmati. Nomor 2 ya. Iya. Jadi hati yang penuh dengan gelora hawa nafsu dan penyakit-penyakit hati, sehingga terbukalah pintu hati untuk iblis dan setan, serta tutup untuk malaikat-malaikat Tuhan. Oh iya, itu tadi ya. Nabi juga begitu, Nabi ada korinnya. Bu, Nabi ada korinnya. Setiap manusia korin. Tapi korin Nabi sudah menjadi korin jin yang muslim. Sehingga korin ini membisikkan kebaikan terus kepada Nabi. Nah, korin yang ada dalam tubuh kita ini juga bisa menjadi jin yang muslim. Tergantung ketaatan kita kepada Allah. Sehingga dia membisikkan kita kebaikan. Makanya sering kamu korin dalam tubuhmu itu jin yang kafir itu. Saya bilang sama pasien saya, sehingga dia membisikkan kamu kejahatan, sehingga kamu berat untuk taat. Sekarang kamu diruqyah, bacakan Yasin, ayat kursi, menggelepar, jerit-jerit. Nah, kemudian berikutnya, maka kuatlah kekuatan setan, bukan itu ya. Maka lapanglah dada dalam memanjang hawa nafsu, maka kuatlah kekuatan setan, karena jalannya telah terbuka dengan luas. Lemahlah kekuatan iman disebabkan asap yang gelap terhadap hati. Makanya terus hati kita kondisikan hati ingat kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita tak diganggu setan. Supaya korin kita menjadi korin yang jin yang muslim, korin yang muslim yang baik. Sehingga dia membisikkan hati kita kebaikan-kebaikan. Firman Allah Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati. Tengok kata Allah kan, Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya. Ini kiamat ini. Ya, ini musibah yang paling besar kalau hatinya sudah mati. Bukan hilangnya anak, pangkat, jabatan, harta, itu kecil. Ya, jangan silau dengan dunia.
Ini kata Allah, Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, mata hatinya terhijab. Maka siapakah yang akan memberikan petunjuk sudah Allah memberikannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Yang ketiga, kata Imam Ghazali, hati yang berhubungan dengan amal lahiriah. Hati yang terumbang-ambing antara kebaikan dan kejahatan, atau dengan kata lain antara malaikat dan setan. Tengok kan? Jadi malaikat dan setan ini yang dalam hati kita ini, malaikat dan jin ini, ya, itu berlomba-lomba membisikkan kebaikan. Mana yang kalah, mana yang menang? Malaikat atau setan yang membisikkan hati? Bergantung amal ibadah kita. Kalau kita amal ibadah kita banyak, bagus, taat kita, maka yang membisikkan adalah malaikat. Jin korin dari jenis malaikat, itu kata Nabi, ya, membisikkan ke dalam hati kita. Dan hati yang begini adalah hati yang sering ragu disebabkan kadang-kadang timbul daya tarik kepada kejahatan, tapi pada waktu itu datang pula daya tarik kepada kebaikan. Firman Allah Quran surah Al-An'am ayat 125-126. Maka barang siapa yang hendak dipimpin oleh Allah, niscaya dibukakannya hatinya untuk Islam. Dan siapa yang hendak disesatkan oleh Allah, maka Allah menjadikan dada orang itu sesak dan sempit seperti orang-orang yang tidak beriman. Disinilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus, sungguhnya telah kami jelaskan keterangan-keterangan kepada kaum yang memperhatikan. Tengok itu. Jadi kita bersyukur Bu, kita bersyukur Allah lapangkan hati kita sehingga kita mau datang ke masjid ini, mau belajar agama. Coba Allah buat hati kita itu sempit, seperti kata Allah dalam firman ini. Hati kita itu terhijab, terdinding, ya, banyak maksiat dan dosa. Apa jadinya kita kiamat, ya? Kalau nggak bertobat juga, bagus bunuh diri aja lah udah. Nggak ada artinya hidup, bener kan? Nah, jadi harus bertobat, kembali kepada Allah. Kalau hati itu udah keras, susah dinasihati, nggak mau taat. Ya. Kemudian berikutnya, apabila datang di dalam hati rasa malu kepada Allah, maka zahir kita tergerak untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan sifat dan keadaan malu di hati tadi. Nah, ini ciri-ciri orang yang hatinya malu kepada Allah. Bagaimana ciri-cirinya? Jalannya tunduk, ngomongnya itu teratur, tertata, lemah lembut, matanya tidak jelalatan. Ini ciri-ciri orang yang hatinya malu kepada Allah. Ya? Apalagi takut untuk buat maksiat dan dosa. Ciri-ciri orang yang hatinya malu kepada Allah, ya. Nah, tidak menggibah, tidak berbuat maksiat dan dosa, itu ciri-ciri orang yang hatinya malu kepada Allah. Keadaan orang yang hatinya malu kepada Allah ialah diam. Tengok kan, baru saya bilang tadi. Tengok Bu, keadaan orang yang hatinya malu kepada Allah ialah diam, tenang pembawaannya, ya, tidak gerusak-gerusuk, tidak banyak cakap. Cakap yang penting-pentingnya. Kalau orang bercakap dia dengarkan sebaik-baiknya, lemah lembut, kemudian pucat, tertunduk, dan tenang gerak-geriknya. Itu ciri-ciri orang yang hatinya malu kepada Allah. Kemudian apabila datang kepada hati penyesalan terhadap dosa-dosa yang lampau, maka amal johir istighfar mohon ampun kepada Allah. Apabila timbul dalam hati mengingat nikmat, maka menuntut johir badan ini mengucapkan, lisan ini mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Terkadang bagi orang yang arif atau orang yang tidak dibimbing guru, wirid mereka setelah ibadah bergantung apa yang datang di hati mereka. Umpamanya setelah ibadah datang ke hati, mereka ingat dan merasakan nikmat Allah, sehingga wirid mereka alhamdulillah sebanyak-banyaknya hingga ribuan. Nah, ini macam-macam bergantung dari gerak hatinya, ya. Ketika hatinya merasakan nikmat, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, ya, sehingga sampai sekarang dia masih bisa hidup, masih bisa bernapas, ya, mendapat ilmu, maka wiridnya itu mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ketika dalam hatinya tergerak hati melihat keindahan, ya, alam Allah ini, dunia Allah ini, bumi Allah ini, nah, kemudian tergerak hati mengucapkan wiridnya subhanallah, 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 subhanallah. Ya, jadi bergantung kepada gerak hati ini. Terkadang orang-orang arif, orang yang sudah mengenal Allah. Ini kita amalkan. Maka kalau hati terpelihara dari penyakit-penyakit hati, maka akan timbul perasaan dalam hati yang menyebabkan dia kasih sayang kepada fakir miskin. Tengok kan? Kenapa orang itu tidak peka hatinya sama fakir miskin, sama orang yang susah? Karena hatinya ini
nggak benar, hatinya ini kotor, hatinya ini nggak terlihat, hatinya penuh dengan penyakit iri, dengki, takabur, sombong, ya, bakhil, pelit, medit, itu hatinya itu, buruk sangka, hatinya itu. Yang terakhir, kalau hati terpelihara dari penyakit hati, maka akan timbul perasaan dalam hati yang menyebabkan ia kasih sayang kepada fakir miskin dan lain-lain, dan perasaan banyak dosa ketika ia bertobat dan berzikir. Jadi kalau hikmahnya, perhatikan Bu, halaman pertama. Jadi Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dalam kitab Al-Hikam, dia mengatakan berbagai jenis amal ibadah yang dikerjakan karena berbagai rupa segala sesuatu yang datang pada gerak hati. Jadi ibadah yang dilakukan, misalnya zikir Allah subhanallah, itu datang dari gerak hati. Misalnya dia baca Quran, itu datang dari gerak hati. Dia ingin baca Quran. Misalnya apalagi dia ingin sholat tahajud, itu datang dari gerak hati. Semuanya dari hati, ya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Baik, silakan, mungkin ada yang mendiskusikan. Masya Allah, nikmat, lezat, alhamdulillah. Dari hati ini, dari hati, ya, terucap di lisan, di bibir. Baik, kalau nggak ada kita doa. Insyaallah nanti akan datang pertemuan yang ke-10. Di bagi yang belum dapat kemarin hikmah yang ke-8, silakan bisa diambil, ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bu, kalau berdoa Bu, kita istighfar dulu, ya. Istighfar, kemudian kita sholawat. Nggak cukup istighfar. Kalau kita istighfar itu mengandalkan amal ibadah kita, betul kan? Sementara amal ibadah kita ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak cacatnya, ya. Belum mampu untuk membersihkan dosa kita. Makanya setelah istighfar, ini saya ajari juga, kita amalkan sama-sama. Berbagilah, saya nggak banyak mengajari, ya. Saya juga masih bodoh, masih belajar. Terkesan pintar kali saya mengajari. Bapak Ibu sudah banyak pengalaman, ya. Sudah banyak ilmu. Ini kita berbagi. Nah, setelah istighfar Bu, ini adab dalam berdoa. Setelah istighfar kita sholawat. Tolong diamalkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, maka malaikat akan memohonkan ampunan kepada yang berselawat kepada kita. Bu, saya bertanya dulu Bu, tolong jawab. Kalau malaikat yang memohonkan ampunan kepada Allah kepada kita, kira-kira dikabulkan nggak Bu? Dikabulkan nggak Bu? Dikabulkan. Nggak mungkin nggak dikabulkan. Itu malaikat itu tiap hari beribadah, berzikir kan, bertasbih kan. Nah kita banyak maksiat, tiap hari buat maksiat, ya Allah, nggak sanggup saya kalau nggak bersalawat, ya. Ketika mau berdoa, jadi berselawat, istighfar 3 kali, selawat 3 kali. Ya Allah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Jangan Muhammad aja, pada keluarganya juga, ya. Nah, itu ada. Emang boleh kalau hanya Muhammad aja, Allah sholli ala sayyidina Muhammad juga boleh, baik. Tapi lebih baik lagi Nabi Muhammad dan keluarganya wa ala alihi wasallim. Udah, setelah itu sebelum berdoa juga kita bertawasul, bertambah bagus lagi. Kepada siapa tawasulnya? Kepada Nabi dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu sunnah Nabi itu Bu, bertawasul. Berkat keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nabi Muhammad orang yang suci, orang yang mulia. Enggak mungkin ketika kita bertawasul dia memintakan kepada Allah supaya dikabulkan doa kita. Bu, mungkin nggak ditolak Bu? Mungkin Bu. Kalau Nabi dan Syekh Qadir wali Allah itu, wali kutub itu yang minta 2 lagi coba bertawasul kita, mungkin ditolak Bu? Enggak kan? Saya nggak sanggup kalau nggak bertawasul, karena saya nggak bisa mengandalkan amal ibadah saya ini yang banyak cacatnya, banyak dosanya, banyak kurangnya. Nah itu adab-adab, bukan wajib ya Bu ya, adab-adab
doa kita lebih dikabulkan. Ini kewajiban saya untuk menyampaikan. Terserah ibu bapak ingin mengamalkan atau tidak. Yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Bertawasul dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Insyaallah ya doa kita terkabul. Ya. Oke. Istighfar rasakan dalam hati, tunduk Bu. Ya, mohon ampun kepada Allah ya. Agar dosa-dosa kita dihapuskan ya, diampuni. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa yakfi masih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni sebesar apapun masa lalu mereka. Terima amal ibadah mereka. Terima sholat mereka. Terima puasa mereka. Terima amal lahir dan amal batin mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Menatap, ampuni dosa kedua orang tua kami telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kubur-Mu. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga. Tempatkan mereka di surga-Mu sebagai surga ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, ampuni dosa kami dan maksiat kami ya Allah. Ampuni sebesar apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami. Terima taubat kami. Kasihanilah kami ya Allah. Mudahkan rezeki kami dan berkah. Mudahkan urusan kami dan berkah. Panjangkan umur kami dan berkah ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana. Jauhkan kami dari perbuatan syaitan, jin, dan orang-orang yang berniat jahat kepada kami ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tuntunlah hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu ya Allah, agar bisa selalu mengingat-Mu ya Allah, agar bisa selalu berselawat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman kami untuk tidak buat maksiat dan dosa kepada-Mu ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah untuk mudah melakukan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, bila di antara kami, keluarga kami, saudara kami ada yang mendapat musibah, tolong angkat musibahnya ya Allah. Bila di antara kami, keluarga kami, saudara kami dan jemaah ini ada yang sakit, mohon ya Allah beri kesembuhan ya Allah pada sakitnya ya Allah. Beri kesabaran kepada mereka ya Allah. Jadikan musibah yang mereka terima dengan yang lebih baik nantinya ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, pelihara hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, sehingga kami bisa dekat dan mengenal-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang belum dapat ini Bu, hikmah yang ke-8 yang lalu ya. So ya. Ini Pak Haji. Iya ya. Ya,